Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Arianto, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas gradient boosting. Mulai dari konsep dasarnya, karakteristik uniknya, hingga bagaimana mekanisme algoritma ini bekerja dalam mengolah data. Dasar dari gradient boosting adalah konsep ensemble learning. Intinya, kita tidak hanya mengandalkan satu model saja. Kita menggabungkan beberapa model sederhana yang lemah, atau disebut weak learners. Dengan menggabungkan banyak model kecil ini, kita bisa menghasilkan satu model tunggal yang jauh lebih kuat, stabil, dan akurat, yang kita sebut sebagai strong learner. Ada 4 hal yang membuat gradient boosting istimewa. 1. Sequential learning. Model dibangun satu persatu secara berurutan, bukan sekaligus. 2. Decision tree. Ia menggunakan pohon keputusan kecil sebagai unit dasarnya. 3. Residual learning, karakteristik paling penting, di mana model baru selalu belajar dari kesalahan atau selisih prediksi dari model sebelumnya. Gradient optimization, menggunakan konsep matematika gradient descent untuk terus memperkecil tingkat kesalahan atau error secara bertahap. Bagaimana prosesnya? Di balik layar, ada 5 langkah yang berputar seperti mesin. Langkah 1, kita mulai dengan model awal untuk prediksi dasar. Langkah 2, kita hitung residu, yaitu mencari bagian mana yang gagal diprediksi dengan benar oleh model. Langkah 3, kita latih. Model baru, pohon keputusan yang khusus, ditugaskan untuk memperbaiki residu tadi. Langkah 4, kita update model lama dengan menggabungkannya ke model baru, menggunakan learning rate, agar perubahannya tidak terlalu drastis. Langkah 5, proses ini diulangi atau diiterasi, terus-menerus sampai hasil prediksinya mendekati sempurna. Mengapa kita menggunakan algoritma ini? Pertama, akurasinya sangat tinggi, karena ia terus memperbaiki kesalahan. Kedua, sangat efektif untuk mengurangi bias. Ketiga, ia fleksibel untuk menangkap pola data yang rumit dan non-linear. Selain itu, algoritma ini serbaguna karena bisa dipakai untuk klasifikasi maupun regresi, serta memiliki fitur feature importance untuk menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh pada data kita. Selain keuntungan, tentu ada tantangannya. Karena prosesnya berurutan, algoritma ini membutuhkan komputasi tinggi dan waktu yang lebih lama. Ada juga risiko overfitting jika model dibuat terlalu kompleks. Selain itu, performanya sangat sensitif terhadap pengaturan parameter, jadi kita harus teliti saat melakukan tuning. Terakhir, hasilnya seringkali sulit diinterpretasikan secara langsung atau bersifat black box, dibandingkan jika kita hanya menggunakan satu pohon keputusan sederhana. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.